Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Salman Al-Farizi min Qismul Irsyadi wa Tawjihi Islami Al-Fatus Salis Jim Fi Madha Al-Laghatil Arabiyyah. Pada mata kuliah Bahasa Arab 2 ini, saya akan menjelaskan silsilah daripada Nabi Muhammad SAW serta sejarah singkat daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Silsilah dan sejarah singkat Nabi Muhammad SAW. Hadhihi sajarah. Hadhihi usratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadha waliduhu Abdullah wa walidatuhu Aminah wa jaddatuhu Abdul Muttalib wa ammamuhu Abbas wa ammamuhu Hamzah wa ammamuhu Abu Talib wa ammatuhu Safiyah wa banuhu Qasim wa banuhu Abdullah wa banuhu Ibrahim wa ibnatuhu Fatimah wa ibnatuhu Ruqayyah wa ibnatuhu Zainab wa ibnatuhu Ummu Kulsum. Adapun silsilah Nabi Muhammad SAW dari keturunan ayahnya, yakni Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Mu'rad bin Qa'ab bin Luway bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Kuzaimah bin Mudrika bin Nabi Ilyas alaihi salam bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad dan bin Adnan. Selanjutnya yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya tahun 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Tahun kelahirannya sering disebut juga sebagai tahun gajah. Disebut tahun gajah dikarenakan menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW ada sebuah peristiwa besar, yakni penyerbuan pasukan Raja Abraha yang menggunakan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah pada saat itu. Masa kecil hingga dewasa. Ketika lahir, Rasulullah tidak disusui oleh ibu kandungnya dikarenakan sesuai adat yang ada. Pada saat itu, Rasulullah disusui oleh ibu susunya, yakni Halimah Sa'diyah. Ayahnya meninggal pada saat usia kandungan 2 bulan. Lalu Rasulullah dibesarkan dan diasuh oleh kakeknya, yakni Abdul Muttalib. Pada saat di umur ke-6 tahun, Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh ibunda tercintanya, yakni Aminah binti Wahab, dan disusul oleh kakeknya, yakni Abdul Muttalib pada saat menginjak umur 8 tahun. Lalu lanjut diasuh oleh pamannya, yakni Abu Talib. Pada saat kecil, Rasulullah sangat suka mengembala dan saat remaja, Rasulullah sangat suka untuk berdagang. Hingga di umur yang ke-25, ia memperistri seorang perempuan yang bernama Siti Khadijah. Dan pada saat itu, menginjak umur ke-30 tahun, Rasulullah mempersatukan bangsa. Pada saat itu juga terjadi yang namanya peletakan batu Hajar Aswad yang mulia. Lalu di usia genap 40 tahun, Rasulullah mendapat risalah dan ia pun menjadi seorang rasul akhir dari para anbiya. Selanjutnya yaitu perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam, yakni yang memperingati perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem dan kemudian ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Perjalanan tersebut dilakukan dengan menaiki makhluk yang bernama Buraq yang digambarkan sebagai hewan berwarna putih, mempunyai sayap dan berekor seperti mirip burung merak. Perjalanan ini terbagi menjadi 2 bagian, yakni Isra yang mengacu kepada perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa
sedangkan Mi'raj mengacu pada naiknya Nabi Muhammad ke surga. Dalam perjalanannya, Nabi Muhammad bertemu dengan beberapa nabi, yakni Nabi Adam, Nabi Isa, dan Nabi Yahya. Di langit ketujuh, ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan perintah untuk mendirikan salat 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj ini dapat kita peringati pada tanggal 27 Rajab dalam penanggalan Islam. Selanjutnya itu wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni tahun 632 Masehi di kota Madinah, yang pada umurnya pada saat itu berusia ke-63 tahun. Sebelum wafat, Nabi Muhammad memberi nasihat kepada semua orang yang ada di sisinya. Pada waktu subuh di hari Senin, Nabi Muhammad SAW tidak ikut sholat berjamaah dan hanya memperhatikan kaum muslimin yang sedang berdiri di saf-saf sholatnya. Tiada yang mengira momen tersebut merupakan waktu subuh terakhir bagi beliau. Ketika waktu duha semakin tinggi, Nabi SAW memanggil putrinya Fatimah, lalu membisikkan sesuatu ke telinga. Setelah itu, dia kembali tertidur dan tidak bangun lagi. Dan pada saat itulah Nabi Muhammad menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan putrinya, yakni Sayyidah Fatimah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam berjuang melawan dan mempertahankan dan melanjutkan ajaran Islam. Namun, wafatnya Nabi Muhammad SAW bukanlah akhir daripada warisan beliau, melainkan awal dari sebuah warisan yang tak pernah tergoyahkan. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang silsilah Nabi Muhammad SAW serta sejarahnya. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.